Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah, para pendengar Radio Roja dan para pemirsa Roja TV yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal. Kembali kita melanjutkan pembahasan muamalat dari kitab Zadul Mustaqni' fi Ikhtisar al-Muqni' al-Imam al-Hajjawi yang sampai kepada pembahasan wakalah dan beberapa fasal atau pembahasan bab subbab dari pembahasan wakalah. Taqra Syekh. Nah. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala faslun wa in ishtara ma ya'lamu 'aibahu lazimahu in lam yarda muwakkiluhu fa in jahila raddahu. Fasal, dan apabila al-wakil membeli sesuatu yang diketahui ada aibnya, maka akannya mengikat walaupun in lam yardah muwakkiluhu, tidak wakilnya tidak ridha, dan apabila tidak mengetahui maka dia raddahu, menolaknya. Wa in ishtara ma ya'lamu 'aibahu lazimahu in lam yarda muwakkiluhu fa in jahila raddahu. Bila wakil membeli satu barang yang dia tahu cacat barang tersebut, si penjual mengatakan ini mobil cacat, ini cacatnya, atau ini motor cacatnya ini, dan wakil tahu cacatnya, dia beli dengan perkiraan tadi seseorang mewakilkan beliau, belikan saya motor nih uang, ya, dengan perkiraan bahwa dengan cacatnya tidak terlalu parah dan harga pun seimbang, cocok dengan budget yang diberikan oleh si mewakil, orang yang mewakilkan, ya, ini akadnya mengikat karena dia tahu dan sudah diberitahukan. Sekalipun si mewakil nanti tidak redha, sudah dibelinya, nanti diserahkan kepada mewakil, ini mobil, ini motornya cocok dengan harga uang kamu, kan kamu ngasih 5 juta. Tapi ada sedikit ininya perlu diperbaiki, ini jelas kok. Ya. Maka kalau tidak redha, kata mewakil, saya tentunya mau motor yang bagus, bisa langsung jalan, nggak perlu perbaikan, uang saya sudah habis untuk perbaikan, udah nggak ada lagi budget untuk perbaikan. Ya. Tetap akad antara si penjual dengan si wakil mengikat, sekalipun tidak redha si mewakil. Konsekuensinya apa? Wakil tidak redha, ya tentu si wakil yang menanggung. Ya. Fa in jahila raddahu, dan jika wakil tidak tahu cacatnya karena penjual tidak menjelaskannya, ya, maka wakil berhak mengembalikan barang yang cacat tersebut kepada si penjual. Itu hasil Syekh. Qala al-mu'allif rahimahullah wa wakilul bai'i yusallimuhu wa la yaqbidu thaman bi ghairi qarinatin. Itu hasil wa yusallimu wakil mushtari. Wa yusallimu wakilul mushtari thaman falau akharahu bila 'udhrin wa talifa dhaminahu. Wasil. Khalas. Baik. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, pewakil baik dan orang yang diwakilkan dalam menjual menyerahkannya, wala yaqbidus saman, dan dia tidak nahan harganya dengan tanpa qarinah, dengan tanpa ada tanda atau alamat. Wa yusallimuhu wakil mushtari saman, dan demikian wakil dari pembeli memberikan menyerahkan as-saman falau akharahu bila udhrin, walaupun dia mengakhirkannya tanpa ada uzur, dan talifa dhaminahu, lenyap jaminannya. Lau di sini bukan lau ghaya, Ustaz. Ya. Nah, bukan lau makna ghaya, tapi lau yang mana wujud li wujud. Wa wakilu al-bai'i yusallimuhu wa la yaqbidu thaman bighairi qarinatin. Di sini ada wakil dua bentuk. Wakil penjual dan wakil pembeli. Ya.
Bila Anda memiliki barang, tanah, rumah, atau sesuatu barang, Anda katakan tolong jualkan. Ya. Maka ketika Anda menerima wakalah ini untuk menjualkan barang, kata muallif, dia hanya berhak menyerahkan barang, tidak berhak menerima uang. Ya. Dan begitu juga bila wakil untuk beli. Saya seorang wakilkan kepada Ahmad. Ahmad, ini uang 100 juta, belikan saya umpamanya mobil dengan spek seperti ini. Carikan mobil dengan spek seperti ini. Maka di sini kata muallif, hak dan kewajiban wakil dari pembeli hanya menyerahkan uang, tidak berhak menerima barang. Ya. Kalau wakil penjual, kewajibannya hanya menyerahkan barang, tidak berhak menerima uang. Kalau wakil pembeli, hanya menyerahkan uang, tidak berhak menerima barang. Ini pendapat yang dipilih oleh al-muallif dalam hal ini. Tetapi, wallahu ta'ala a'lam, uruf sekarang, kebiasaan sekarang, kalau Anda wakil untuk menjual, tentu terima uangnya sekalian. Kecuali si pemilik barang tahu Anda tidak amanah. Kalau dia mengatakan, kamu hanya menyerahkan sertifikat ini, tanahnya saja, kalau uangnya langsung ke saya, kata dia, ya, maka memang si wakil penjual hanya menyerahkan barang atau kalau tanah sertifikatnya saja, adapun uang langsung kepada si pemilik barang atau si penjual. Begitu juga wakil dari pembeli, dia hanya menyerahkan uangnya saja, adapun barangnya langsung diterima oleh si penjual. Kecuali untuk akad yang sifatnya harus tunai dan biadin. Anda mewakilkan kepada seseorang, tolong jualkan emas saya ke toko emas. Kamu mau kemana? Saya mau ke kompleks sana. Oh, ya di situ kamu punya toko emas. Saya pengen mau jual emas, tolong bawa emas saya jualkan. Ini tidak mungkin dia hanya menyerahkan emas, nanti uangnya ke rekening Anda. Ya. Karena ini bisa jadi tidak tunai. Bisa jadi karena dia tidak tahu, dia serahkan emasnya, sekian harganya sudah sekian. Ini emasnya. Uangnya kemana nih saya kirim ke rekening ini, si Fulan, pemilik emas ini. Ya udah. Kemudian dia pergi dan dia belum transfer uang itu, maka terjadi riba nasi'ah di sini. Ya, kalau dalam kasus ini berarti langsung diterima harganya. Begitu juga kalau dia diwakilkan untuk menjual, untuk membeli emas. Ini uang, belikan saya emas. Ya, tidak mungkin dia hanya menyerahkan uang saja. Emas, gimana emasnya ini? Nanti kirimkan ke situ, ke Fulan, ini alamatnya. Kirim pakai kurir umpamanya. Tidak. Ya. Falau akharahu bila udhur wa talif dhaminahu. Dalam wakil pembeli, dia kewajibannya adalah menyerahkan uangnya. Kalau dia lambatkan menyerahkan uang tanpa ada uzur, ya, dan uang tersebut hilang, dhaminahu, dia wajib menjamin, membayar, mengganti uang tadi. Anda menyerahkan uang kepada dia, ini uang 10 juta, berikan saya motor. Ya. Setuju, udah pas, difoto, di segala macam, dihubungin si muwakil. Oh ya udah, ambil, setuju saya tadi. Ya. Lalu motor diterimanya, ntar sore saya serahkan uangnya ya. Padahal di rekeningnya ada. Dan dia mungkin bisa menyerahkan dengan pakai ATM atau mobile banking atau pokoknya bisa diserahkan di waktu itu. Tapi kemudian dia tunda-tunda, lah qadarullah terjadi sesuatu, uang tadi hilang. Ya. Bagaimana uang hilang di bank, Pak Ustaz? Ya mungkin. Per hari ini sering kita dengar uang orang hilang di bank. Walaupun ya, maka dia harus menjamin uang yang hilang tadi. Terus. Wa in wakalahu fi bai'in fasid faba'a sahihan aw wakalahu fi kulli qalilin wa kathirin أو شراء ما شاء أو عينا بما شاء ولم يؤين لم يصح. Dan jika
seseorang mewakilkan untuk menjual dengan bentuk penjualan fasid, rusak, faba'a sahihan, kemudian dia melaksanakan jual beli secara benar, awakalahu fi kulli qalilin wa katsirin, atau dia mewakilkan dalam setiap transaksi yang sedikit ataupun banyak, atau dia diwakilkan untuk membeli apa saja yang dikehendaki, atau suatu jenis barang apa saja yang disukai tanpa ada penentuan, maka ini tidak sah. Ya. Ada 4 bentuk di sini dikatakan oleh muallif yang semuanya tidak sah. Pertama, in wakalau fi bai'in fasidin faba'a sahihan. Dia mewakilkan untuk menjual barang yang tidak sah dijual belikan. Kemudian ternyata ketika dia mentransaksikan barangnya sah dijual belikan, batal jual belinya. Dicontohkan oleh muallif, khamar haram dijual belikan. Ada seseorang, la qadarallah, ada khamar, mungkin dia cuma temannya yang fasik segala macam. Lalu dia mengatakan kepada seseorang, tolong jualkan khamar ini. Ya, diterimanya, siap. Sebelum dia jual, alhamdulillah khamar ini berubah jadi cuka. Ya. Ini kan jual belinya sah, jual beli cuka. Kata muallif, tetap tidak sah ini. Kita contoh lain, dia mengatakan mobil saya hilang, tolong jualkan. Kan tidak boleh menjualkan barang yang tidak bisa diserah terimakan. Barang mobil hilang, tolong dijualkan, kata dia. Nah, alhamdulillah sebelum transaksi dengan seseorang yang pembeli, ketemu mobil tadi. Nah, dijualkan oleh dia, tetap lam yasih, batal wakalahnya. Awakalau fi kulli qalilin wa katsir, kata dia, saya wakilkan kamu, mau dikit mau banyak, seluruh harta saya ini, ya silahkan jualkan. Ini pun tidak boleh. Ya, dari yang sekecil-kecil sampai sebesar-besarnya. Karena ini ghararnya tinggi. Au syira'i ma sya'. Tadi wakil menjualkan, sekarang wakil membeli. Kata dia, ini uang, beli apa yang kau suka untukku. Kalau untuk dia, selesai urusannya. Berarti Anda memberikan hibah kepada si wakil. Ya, tapi ini enggak. Katanya, ini uang 100 juta, beli apapun yang kau suka untukku. Nah, nanti dibelinya bajai, dibawanya ke rumah Anda. Ini Pak, mantap ini bajainya, Masya Allah. Sekarang sudah bunyinya sudah pelan, kemudian sudah tidak asapnya enggak seperti dulu lagi, kata dia. Kata si wakil tadi, saya nggak butuh bajai, saya butuhnya karimun. Nah, tadi katanya apa saja. Maka ini mengandung gharar yang besar dan tidak sah. Aw 'ainan bima sya' wa lam yu'ayyin lam yasih. Atau beli barang, sesuatu barang dengan harga semau kamu, tapi dia tidak jelaskan barangnya itu apa. Ya, lam yasih. Ini tidak sah semuanya karena ini mengandung gharar yang cukup tinggi. Ya. Yakfi. Baik. Ya, karena kedepannya juga tentang wakalah bil khusumah. Nah, jazakumullah khair Ustaz, pendengar dan pemirsa Roja TV, demikian beberapa poin dari apa yang disampaikan terkait dengan hal-hal yang terlarang dalam wakil dan apa saja yang diperbolehkan. Untuk memperluas pembahasan, kita akan buka sesi tanya jawab. Bagi Anda yang ingin bertanya, silahkan. Baik, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Ummu di mana? Saya Ummu Amnah dari Surabaya. Baik, ahlan, silahkan Ummu. Saya mau bertanya. Saya kan ada orang yang ngajar ngaji di kampung saya. Dia itu tidak dibayar Ustadz, insya Allah. Nah, dia itu ibu-ibu itu kayak memberikan hadiah seperti hadiah hari raya gitu loh Ustadz. Nah, dia tuh nggak mau menerimanya. Apakah itu termasuk suhud atau bukan Ustadz? Syukran. Termasuk apa? Termasuk apa, Ummu? Zuhud? Apa? Termasuk apa? Tidak menerimanya termasuk apa tadi pertanyaannya? Termasuk suhud apa bukan Ustadz? Mas Ustaz. Termasuk zuhud atau suap? Termasuk suhud apa bukan Ustadz kan? Zuhud ya maksudnya, zuhud. Hah? Yang umum maksud zuhud? Suap. Suap, taib. Masya Allah. Itu saja pertanyaannya.
Iya. Baik, khair insyaallah. Baik, barakallahu fik ya Ummah. Tafadhal. Ya. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa ba'd. Pertanyaannya adalah seseorang yang mengajarkan Al-Quran dan dia tidak ada kesepakatan fee dari setiap yang belajar. Dan saya tidak tahu apakah dia mendapatkan reward atau honor dari pihak suatu lembaga. Kalau dia mendapatkan honor dari sebuah lembaga, ada lembaga dakwah, ada beberapa lembaga dakwah yang dia memberikan biaya hidup kepada para guru-guru Quran. Ya. Jelas kalau di masa Islam dan sampai sekarang pun di negara-negara Islam, para pengajar Al-Quran, pengajar agama Islam diberikan honor oleh negara. Berarti dia dapat honor. Dan sekarang alhamdulillah di beberapa provinsi saya dengar, bahkan di DKI Jakarta juga beberapa imam masjid dan petugas masjid mendapatkan honor dari pemerintah setempat, walaupun mungkin tidak terlalu besar. Kalau dia mendapatkan honor dari pihak lain untuk atas jasanya ini, memang ini termasuk riswah. Tapi bila dia tidak mendapatkan sama sekali, tidak ada mendapatkan dari salah satu pihak honor, dan jika dia tidak mengambil gaji dari para murid-murid yang belajar Quran kepadanya, seharusnya sih hadiah ini boleh, tidak ada masalah. Karena Rasulullah SAW pun menerima hadiah. Ya. Tapi dia tidak menerima mungkin dengan alasan khawatir berkurang pahalanya, ini juga tidak ada masalah. Ini pilihan seseorang, boleh dua-duanya. Mana yang terbaik? Wallahu a'lam. Satu dua yang dibolehkan, masing-masing untuk memilihnya sesuai dengan mana yang lebih terbaik untuk di sisi Allah Azza wa Jalla. Ya, untuk mereka para pengajar yang sudah mendapatkan bagian insentif bulanan dari lembaga, lebih ditekankan untuk dihindari, Ustaz, penerimaan. Bukan dihindari, wajib dihindari. Ayat, Masya Allah. Kasihan dia mengajarkan Al-Quran, mengajarkan ilmu syar'i, tapi dia melakukan tindakan penerima riswah yang Rasulullah sangat berat ancaman diberikan oleh Nabi. Ar-rashi wal murtashi finnar, diriwayatkan Imam Ahmad dalam musnadnya, dalam riwayat yang nomor ra'ish bainahuma, pemberi riswah dan penerima riswah dalam neraka. Kasihan seorang yang mengajarkan Al-Quran dan belajar Al-Quran kemudian dilaknat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena satu tindakan dia yang merusak semua amal soleh dia tadi. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khair. Demikian faedah tambahan dari pertanyaan yang disampaikan pendengar kita di Surabaya. Jazakallahu khairum, dan juga mungkin bagi pendengar yang lain. Barakallahu fiik. Kami berikan kesempatan yang kedua. Kita angkat kembali, silahkan. Baik, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, akhi, di mana? Ruli di Kediri. Silakan Pak Ruli di Kediri, silakan. Bagaimana hukumnya pre-order ya? Jadi orang konsumen itu pesen ke kita, sedangkan konsumen itu kan tidak tahu barangnya seperti apa. Nanti konsumen itu ngasih uang ke kita, baru kita buatkan. Dibuat barangnya, Pak Ruli? Ya? Barangnya butuh dibuat? Iya, dibuat. Bukan ready stock kan ya? Bagaimana, Seth? Bukan barang yang sudah jadi kan? Bukan. Barang yang belum jadi. Boleh. Ini nama akadnya istisna. Istisna itu boleh. Istisna, walaupun dalam referensi mazhab para ulama hanya dibolehkan oleh mazhab Hanafi, tetapi dalam kehidupan sehari-hari semua para ulama mazhab melakukannya. Artinya ini boleh karena dia adalah gabungan akad jual beli barang dan jasa. Untuk jasa boleh pada saat bertransaksi jasanya belum ada. Ya. Dan karena di sini barang tidak ada jasa, maka dia dibolehkan qarar atau keputusan dari Lembaga Fikih Islam Internasional di OKI yang berpusat di Jeddah memutuskan bahwa akad istisna adalah akad yang dibolehkan dalam syariat Islam, karena sebetulnya larangan Rasulullah SAW, Rasulullah kan melarang menjual barang yang belum dimiliki. Sekarang Anda menjual barang yang belum ada,
Iya. Ya, andai umpamanya rumah belum dibangun, hanya tanah saja dan material. Ya. Tetapi Rasulullah juga membolehkan menjual beli jasa. Ya. Dan akad istisna ini bukan jual beli barang saja. Yang dijual belikannya material tambah jasa. Ya. Dan hampir semua para ulama kaum muslimin seperti yang saya katakan tadi melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Saya ingat Syekh Saleh bin Ghanim Sadlan rahimahullah ta'ala, waktu beliau mengajar di program S2 saya waktu di Riyadh tentang istisna, beliau mengatakan tentang muamalat kontemporer. Beliau mengatakan akad istisna secara referensi para ulama itu yang menghalalkannya hanya mazhab Hanafi. Seorang ulama mazhab Hambali umpamanya habis subuh dia mengajarkan di masjidnya tentang akad-akad muamalat sampai pada mensyarat jual beli, kata dia tidak halal akad istisna karena menjual barang yang belum ada, yang belum dimiliki. Ya, tetapi setelah dia keluar dari masjid, dia ingin sarapan, butuh roti roti itu kan enaknya tamis. Roti tamis yang lebar itu enaknya seger, harum ketika langsung baru dibakar, dibuatin masih hangat. Kata dia, Syekh tadi langsung beli roti, belum serahkan uang, rotinya juga belum ada, masih pesan roti tamis 2, mau 3 kata dia umpamanya. Berarti ini istisna, tidak ada uang diserahkan di awal jadi salam, tidak juga rotinya sudah ada. Ya. Berarti kalau tidak boleh, tidak bisa kita hidup. Lalu kalau di Indonesia mungkin banyak seperti ini. Namanya nasi goreng, itu istisna nama akadnya. Dia juga bukan jual beli nasi tambah bumbu, tetapi nasi goreng sudah jadi. Kalau nasi gorengnya sudah jadi, dingin tentu nggak ada yang mau beli. Ya, jelas. Jelas, Ustaz. Ya. Satu lagi, Ustaz. Kalau misalkan kita bayarnya pakai katakanlah internet banking, tetapi dibayarnya itu di dalam masjid, Ustaz, transfernya. Boleh nggak, Ustaz? Internet bankingnya bank riba atau bank halal? Bank riba, Ustaz. Itu dalam masjid bikin bank riba. Pertama ya, model masjid mau dimanapun bank riba adalah riba. Cuman ketika melakukan riba di dalam masjid untuk pahalanya, dosanya tentu lebih berlipat. Ya, karena ini rumah Allah. Ya, masjid adalah rumah Allah kan ya. Inna buyuti fid dunya masajid. Inna buyutallahi fid dunya masajid. Rumah-rumah Allah di bumi ini adalah masjid-masjid. Anda umpamanya seseorang melarang Anda, gubernur melarang buang sampah sembarangan atau gubernur melarang menggunakan plastik. Anda datang ke rumah gubernur dan menghadiahkan air minum berkemasan plastik. Ini kan namanya pasti Anda nggak berani. Atau menghadiahkan sesuatu yang berbungkus plastik. Padahal gubernur sudah melarang pakai plastik, umpamanya ya. Ya, sekarang Allah mengharamkan riba. Anda di rumahnya mengeluarkan aplikasi yang di sana ada unsur riba. Pada dasarnya kalau dia halal, ya aplikasinya Anda tadi di bank yang halal umpamanya tidak ada ribanya, sekedar membayar boleh. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW dengan Jabir, faqadani wa zadani. Rasulullah SAW bertemu denganku di masjid, lalu dia membayar harga pembelian barang yang tidak tunai dan menambahkan pembayarannya. Jelas, akhi? Jelas, Ustaz. Allah yabarik fiikum. Allah yabarik fiikum. Jazakallah khair Ruli di Kediri. Jazakumullah khair, barakallahu fikum. Kita berikan kesempatan berikutnya bagi Anda yang baru bergabung dalam pembahasan muamalah bab wakalah, dan kita berikan kesempatan untuk pendengar yang ketiga. Silakan. Halo. Halo. Iya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana Bapak? Saya John di Jakarta, Pak. Silakan Pak John. Pak Ustadz mau nanya, ini masalah online. Sekarang ini kan di Jakarta itu marak dengan aplikasi-aplikasi online ya Pak Ustadz. Iya. Seperti ojol ya, ojek online itu ya. Nah itu kan di situ ada transaksi OVO itu ya. Jadi dia si penumpang ini minta ditukarkan dengan uang elektrik ya dalam bentuk OVO.
itu apakah termasuk riba, Ustaz? Sama itu sebanyak diskon gitu, diskonnya gede-gedean. Nah, itu untuk pengemudinya nih, seperti saya nih pengemudinya, apakah terkena riba, Ustaz? Ya, baik. Ya, sekian saja. Allah yang barik fiik. Assalamualaikum. Salam. Ya. Yang berbentuk uang elektrik, kalaulah diterbitkan oleh pihak lembaga keuangan, itu betul uang. Tapi kalau diterbitkan oleh perusahaan biasa, ya wallahu alam, setahu saya mereka pun menamakannya e-wallet, dompet elektronik. Dan pun iklan-iklan mereka, daripada Anda bawa uang berat, lebih baik bawa uang ringan, gampang untuk aman dan lebih mudah untuk ditransaksikan. Itu kan menurut mereka berarti bukan Anda tukar uang dengan uang. Bisa dipahami? Kalau umpamanya e-money, Anda tukar uang dengan uang. Ya, kalau ini uang Anda dirubahnya dalam bentuk elektrik. Ya, Anda diberikannya dompet dalam bentuk elektrik. Uang Anda yang cash kemana? Ke dia yang pegang. Ya, berarti bukan tukar uang dengan uang, bukan, tidak dinamakan dengan sarf. Dalam hal ini wallahu ta'ala alam, saya masih berpendapat seperti yang saya pahami sampai sekarang belum berubah, yaitu ini bukan, akadnya adalah tukar uang dengan uang, tapi Anda setorkan uang Anda ke dia, dan buktinya Anda kirim ke rekening dia. Ketika masuk ke rekening dia, ya, itu uang bisa dia gunakan, maka tidak bisa namanya wadi'ah. Karena kalau wadi'ah tidak boleh digunakan. Walaupun dia tidak digunakan karena aturan dari Bank Indonesia tidak bisa digunakan namanya dana floating, ya, tapi tetap ada bunganya. Bunganya ini bukan untuk Anda. Kalau uangnya Anda titipkan ke dia, tentu pertambahannya milik Anda. Anda titip kambing 2 ekor jantan betina ke seseorang. Ada anaknya, beranak dia 3. Apakah anaknya buat si penerima titipan? Tentu tidak milik Anda. Kalau Anda nitip uang ke pihak perusahaan-perusahaan memberikan e-wallet ini, ya, ada bunganya. Bunganya itu diakui milik mereka. Ya. Ini berarti kalau diakui milik mereka dan masuk ke rekening mereka, namanya bukan titipan, tetapi Anda berikan pinjaman kepada dia. Sampai di sini pinjaman tidak ada masalah selagi tidak ada pertambahan. Tapi yang terjadi dalam proses e-wallet ini, untuk menarik orang mau top up kepada mereka, mereka berikan manfaat bentuk diskon. Ya, ini sama dengan manfaat di lembaga keuangan riba atau bank-bank konvensional dalam bentuk bunga. Anda setorkan uang kepada mereka, ya, pinjamkan uang kepada mereka, mereka putar uang Anda menjadi milik mereka. Uang itu kemudian kapan Anda tarik bisa Anda ambil, dan mereka berikan pertambahan bunga. Karena ini dua-duanya sama-sama ribanya. Ya. Bila dia riba, apakah si driver terkena dosa ribanya? Ya, maaf tadi beliau menyebutkan nama sebuah produk. Sebetulnya apapun produknya, bila mekanismenya sama seperti tadi, hukumnya tidak akan berbeda. Bukan kita menjustifikasi memberikan hukum terhadap produk per produk, tidak. Kita hanya menjelaskan secara hukum fikihnya. Ya, masalah produk mungkin ya sama seperti yang mekanisme dijelaskan oleh penanya, mungkin tidak. Yang jelas seperti itu. Maka apakah driver terkena dosanya? Kalau setahu saya para driver itu mereka ada SOP-nya atau standar operasional prosedurnya, bahwa mereka harus setiap kepada pelanggan yang menggunakan jasanya, mereka diharuskan menawarkan top up untuk ngisi setoran. Artinya mereka menawarkan agar nasabah ini meminjamkan uang ke perusahaan tadi. Berarti dia menjadi apa namanya istilahnya, sales lembaga. Kalau di bank-bank kan ada marketingnya yang datang
kepada nasabah-nasabah, calon nasabah untuk berikan kredit atau menabung, memberikan kredit atau menabung di lembaga tadi. Kalau ini driver ini mereka jadikan sebagai sales mereka. Ya. Bagaimana hukum asal bekerja sebagai drivernya? Hukumnya boleh selagi Anda tidak mau melakukan pekerjaan sebagai sales. Setiap nasabah naik saja tidak Anda tawarkan mau top up Mbak, mau top up Bu, Pak. Ya. Selagi tidak Anda tawarkan dia untuk top up rekening saldo ribanya tadi. Wallahu ta'ala a'lam. Jazakallah khair, demikian pendengar yang bertanya Pak Joni, barakallahu fik. Dan ini juga menjawab beberapa pertanyaan yang sama dalam pesan singkat. Ya, barakallahu fikum. Kami masih berikan untuk dua pertanyaan berikutnya sebelum kami angkat dari pesan singkat. Baik, kita angkat kembali. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak di mana? Dengan Abu Hafiz di Cikarang, Ustaz. Silakan Abu Hafiz. Ahlan, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa Ustaz, kalau misalkan kita penyedia jasa, bukan jasa tapi penjual makanan, kemudian kita daftarkan ke food dan apa yang sejenisnya itu, bagi kami hukumnya apa Ustaz? Ya akhi, afwan. Antum bisa menjual sendiri tanpa bergabung dengan perusahaan-perusahaan ini? Bisa Ustaz. Kalau bisa sebaiknya jangan bergabung. Ya, wallahu ta'ala alam. Ya, beberapa ikhwan punya usaha kuliner, usaha produk sendiri yang bagus. Mereka selama ini sudah berjalan, tapi menurut mereka ingin meningkatkan penjualannya. Mereka ingin bergabung ke usaha-usaha online tadi yang besar tadi. Saya sering ingatkan, jangan. Karena memang akan meningkat penjualan Anda, tapi Anda akan mengurangi karyawan-karyawan Anda. Ya, kalau dia sebuah perusahaan besar yang sudah punya jaringan tersendiri, ini jaringannya mati. Ya, apa dampak jaringannya mati? Anak keluarganya akan tersendat rezekinya. Hanya karena Anda bergabung dengan tadi, menurut Anda dapat keuntungan yang besar karena langsung, ya. Tapi ya, Anda tidak tahu kemungkinan suksesnya usaha Anda menjadi besar, doa orang-orang, distribusi yang panjang ini, dan keluarganya yang mereka nafkahi, doa-doa mereka yang menyebabkan Allah berkahi usaha Anda. Sekarang Anda matikan mereka. Nah, Ustaz. Ya, memang hidup mati di tangan Allah betul, tapi bagian dari dampak ketidakfahaman Anda, mengertian Anda, hikmah dari balik bekerja sama distribusi yang panjang tadi. Kalau memang sudah berjalan baik, kecuali belum mulai. Kalau Anda mau baru buka sebuah produksi, silahkan. Tapi kalau sudah berjalan, sebaiknya jangan, karena banyak yang terzolimi dengan Anda bergabung ke online tadi. Nah, Ustaz, Allah barik fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Ini yang sering terlupakan oleh para produsen. Nah, Ustaz. Hikmah di balik itu semua saja. Mereka berpikir kan peningkatan penjualannya lebih tinggi karena pasarnya lebih maju, lebih banyak seluruh Indonesia, dan pun keuntungan lebih besar karena langsung. Ya, mereka lupa bahwa innama tunsaruna wa turzaquna bidu'afaikum. Mereka lupa bahwa sabda Rasulullah SAW, kalian itu ditolong dan diberi rezeki oleh Allah karena doa orang-orang yang lemah di antara kalian. Kalian tidak tahu distribusi yang panjang tadi, ada anak istrinya yang berdoa, ya Alhamdulillah ya Allah, dengan berjalannya usaha orang ini, kami dapat rezeki, suami kami lancar dapat rezekinya, semoga berkah ya Allah. Anda tidak tahu, mungkin rintihan keluarga yang lemah ini tengah malam yang menyebabkan Allah buka pintu rezeki Anda. Sekarang Anda tutup pintu rezeki tadi, maka tertutup doanya ke langit, mungkin dia berdoa sebaliknya. Ya. Maka jangan berpikir mendapatkan keuntungan yang lebih, tetapi tidak berpikir banyak orang yang akan terzalimi oleh tindakan yang tidak terlalu bijak tadi. Allah Ta'ala. Dan di sisi lain mungkin interaksi antara penjual dan pembeli menjadi hilang ya Ustaz ya. Banyak hikmahnya yang lain. Ya, hikmahnya yang lain.
Jazakallah khair, akhi, dan ya Bu Hafiz, barakallahu fiik. Demikian jawaban Ustaz, semoga bermanfaat. Kami berikan satu kesempatan dari Pak telepon sebelum kami angkat dari pesan singkat ya. Silakan. Halo. Silakan, sudah masuk. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dengan Bambang di Jogja, Ustaz. Ahlan Pak Bambang, silakan. Ya, saya profesi sebagai driver bidang wisata, Ustaz. Driver, Tempat wisata. angkutan wisata, Nah, Iya, Ustaz. terus Dan dia charter di Jogja, biasa saya hantar dia ke tempat-tempat wisata. Setelah itu untuk beli oleh-oleh, saya masukkan ke tempat oleh-oleh yang biasanya ada fee-nya, Ustaz. Itu bagaimana hukumnya, Ustaz? Saya menerima fee dari tempat oleh-oleh. ya. Ini tidak boleh ya, akhi. Karena Anda sudah digaji atau ini angkutan milik pribadi Anda. Iya, angkutan milik pribadi. Anda tidak bergabung kepada sebuah perusahaan lain? Tidak. Tidak. Kalau tidak, berarti ini kan para wisatawan yang Anda bawa, mereka yang gaji Anda kan, yang bayar Anda uang, upah. Iya. Iya, kalau mereka minta upah, Anda minta izin kepada mereka. Ya, karena kalau Anda uang upahan mereka, tentu yang harus Anda lakukan adalah yang terbaik untuk mereka. Yang terbaik untuk mereka tentu tokonya yang bagus dan murah. Kalau Anda cari yang memberikan, karena Anda ingin dapat tambahan fee dari toko tadi, tentu Anda akan cari toko yang mana fee-nya yang besar. Masalah harganya murah, fasilitasnya bagus, atau produknya tidak bagus, itu kan tidak menjadi ukuran Anda lagi. Iya atau tidak? Betul. Ya. Maka sebaiknya kalau Anda ingin mencari yang berdapat fee tadi, Anda wajib menyampaikan kepada calon para wisatawan yang ingin Anda antar. Ya. Tapi lebih baik lagi Anda terus terang katakan kepada mereka, biasanya saya sering mengantar ke sana karena saya diberi fee oleh pihak toko oleh-oleh tadi. Ya. Kalau Anda tuan-tuan ingin ke tempat yang lain, silahkan tunjukkan, saya antar ke sana juga nggak ada masalah. Dan dengan demikian jelas dan halal fee yang Anda ambil dan uang sewa yang Anda ambil. Jelas, akhi? Jelas, Ustaz. Allah barik fiik. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. jazakumullah khair, barakallahu fiik. Kami akan selanjutnya pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, pendengar kita ada yang bertanya bahwa seorang kontraktor yang membangun sebuah rumah, Ustaz, lalu kemudian dia meminta, ya ada kontraktor yang mengerjakan pembangunan masjid, pembangunan masjid, dan kontraktor tersebut mengambil keuntungan dari jasa pekerjaan tersebut sebesar 10% dari nilai pekerjaan untuk biaya overhead, Ustaz. Bagaimana hukumnya? Halal, alhamdulillah. Ya, dia ingin bangun masjid, tapi dia juga ingin beri nafkah anak istrinya. Kalau dia tidak mengambil fee, masjid berdiri, anak istrinya mati kelaparan, dan dia yang sendiri mati kelaparan. Boleh dalam beramal ibadah seperti ini, boleh. Bahkan Allah pun mengatakan dalam Anda mengelola harta anak yatim, kata Allah, "Wa man kana ghaniyan falyasta'fif wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf." Dan ini kan sudah kita bahas dalam bab hajarul mahjur pada pertemuan yang lalu. Barang siapa yang kaya, orang memegang harta anak yatim. Kalau dia kaya, kata Allah, jangan makan dari harta anak yatim. Tapi kalau dia pun fakir, tidak mampu, dia tidak punya biaya hidup dan tidak punya aset untuk biaya hidupnya, membiayai anak istrinya, dan dia dapat tugas mengelola harta anak yatim tadi. Mungkin dibuatkan usaha, diperdagangkannya,
dijalankannya bisnisnya untuk dikembangkan. Kalau dia tidak mengambil fee atau upah dari mengelola tadi, dia waktunya sudah habis untuk mengelola tadi, tentu anak istrinya akan terlantar. Maka kata Allah, ini boleh tetapi bil ma'ruf. Dalam kegiatan-kegiatan sosial keagamaan seperti membangun masjid atau mengumpulkan infak atau pokoknya yang berkegiatan tentang itu, banyak para panitia kaum muslimin di masjid-masjid itu yang mereka pura-pura zuhud, pura-pura ikhlas, dan mereka mengatakan ya udah saya nggak perlu. Tapi nanti ketika butuh malah terkadang melakukan pencurian. Dan itu lebih berbahaya. Lebih baik dari awal Anda katakan, dan ini biasa seperti yang saya lihat di beberapa sosial di Arab Saudi, mereka terus terang yang menyalurkan dana ke kami potong 5% untuk biaya operasional. Apa arti biaya operasional? Gaji para karyawan di lembaga sosial tadi. Dan gaji operasional lah, gaji listrik, tempat, dan seterusnya. Ya. Sehingga semua orang tahu ketika Anda umpamanya ingin bangun masjid di tempat lain, Anda tinggal di Jakarta, alhamdulillah rezeki ada. Anda ingin bangun masjid di Irian Jaya, di Papua, di Wamena, ya kan? Ingin bangun di sana, alhamdulillah kondisi sudah kondusif umpamanya, Anda ingin bangun di sana. Silahkan Anda pergi ke sana, ongkos pulang pergi ke sana, bawa barang ke sana, bawa melihat, kemudian mengukur, lihat perkembangannya, tentu akan menghabiskan biaya Anda. Kalau Anda bekerja sama menyerahkannya kepada yayasan sosial, yayasan dakwah yang sosial keagamaan, yayasan dakwah yang ada di Jakarta, yang punya cabang di Wamena, tentu lebih hemat. Tapi mereka juga pengen biaya operasional. Tak mungkin mereka bolak-balik untuk mengontrol proyek tadi, tidak ada biaya operasional, dan untuk gaji karyawan yang ada di sana, yang untuk mengawasi kontraktornya, tentu butuh biaya. Biasanya mereka mengatakan 5% dari nilai transaksi, nilai yang Anda wakafkan. Umpamanya wakaf membangun masjid tadi sekitar 2 miliar, berarti 5%-nya dari 2 miliar sekitar 100 juta. Itu biaya pengawasan halal dari awal. Kalau Anda sebutkan. Begitu juga dalam zakat fitrah umpamanya. Ya. Zakat fitrah saya lihat bagus kalau ini diterapkan juga di beberapa DKM masjid yang bisa menerapkannya tentu. Saya di kota Riyadh dahulu, saya di sana beberapa tahun. Kalau zakat fitrah itu tidak ada DKM masjid. Cuman di malam ke 27, 28, 29 ya, masjid mengundang yayasan sosial untuk bawa satu truk besar kosong, dan dia mengundang distributor beras untuk menjual di sana. Tapi udah jauh di parkiran, sudah jadi parkiran jauh dari masjid. Biasanya standby mereka sampai 24 jam. 24 jam pada 3 hari tersebut. Jadi jamaah yang ingin, belilah beras dari sini, masukin ke truk yang kosong. Pihak truk yang kosong mereka minta fee. Kalau enggak, Anda pergilah cari, berikanlah kepada fakir miskin. Di kota Riyadh yang besar, pusing kita mencari di mana fakir miskin. Ya. Maka hal seperti ini baik. Ya. Sehingga seperti tadi tidak bercampur niat Anda ingin beramal sosial keagamaan, dapatkan pahala dari Allah, tidak bercampur dengan kesusahan hidup Anda. Ya Allah barik fiik. Jazakumullah khair. Demikian pendengar kita yang bertanya. Semoga ini menjadi pencerahan bagi antum dan kita semua. Barakallahu fiik. Kami akan kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya masih belum bisa terlepas dari riba. Setiap bulan saya bayar itu cuma bunganya saja dan tidak mengurangi pinjaman saya tersebut, Ustaz. Saya sudah bertobat dan sudah ikhlaskan rumah untuk dijual, tapi sampai sekarang belum ada yang beli, qadar Allah. Sedangkan setiap bulan saya juga wajib atau mesti membayar bunga. Setiap hari saya berdoa dan beribadah seakan-akan percuma karena masih ada dosa besar yang membelenggu saya, Ustaz. Bagaimana nasihat dan solusi yang dari Ustaz? Jazakallah khair. Allah barik fiik ya akhi. Jangan berputus asa dari rahmat Allah Azza wa Jalla.
Allah memiliki langit dan bumi ini. Serahkan urusan Anda kepada Allah. Setelah Anda bertobat kepadanya, maka akan Anda dapatkan rahmat Allah Azza wa Jal. Allah menggabungkan Tawwabur Rahim, Ghafurur Rahim. Allah Maha Pengampun, dan bukan hanya sekedar pengampun saja, bukan saja dihapuskan dosa Anda, tetapi Allah akan menyayangi Anda. Tahu Anda apa maksud dari kesayangan Allah? Pemilik langit dan bumi, seluruh isi bumi ini jutaan ton emas, kandungan yang ada dalamnya dengan nilai yang mahal, ya, itu milik Allah semuanya. Dan Allah Maha Pengasih dan Maha Pengampun dan Pengasih. Tentu orang yang mendapatkan ampunannya diterima oleh Allah Azza wa Jalla akan mudah dikasihi Allah Azza wa Jalla. Tawwabur Rahim. Allah Maha Penerima Taubat dan Maha Pengasih. Orang-orang yang datang kembali kepadanya bertaubat, yang terlanjur tersesat dari jalan hidupnya menuju Allah, sekarang dia kembali menuju jalan yang benar, maka dia dapati Allah bukan hanya sekedar penerima taubat, tapi Allah tambahkan di belakangnya Allah Maha Pengasih dan Penyayang. Maka jangan pernah berputus asa, ya ikhwan. Sungguhnya rahmat Allah sangat luas sekali. Yang berputus asa dari rahmat Allah adalah orang-orang yang rugi, orang-orang yang kafir, orang-orang yang tidak mengerti akan Allah Azza wa Jalla. Tapi orang yang mengerti, yang tahu dia hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Rasulullah menggambarkan sayangnya Allah Azza wa Jalla kepada makhluknya, kepada kita manusia, lebih daripada sayang seorang ibu kepada anak susuannya. Rasulullah menggambarkan ini dengan kejadian di depan mata. Para sahabat dalam sebuah peperangan melihat seorang wanita tawanan mencari anak-anak kecil disusuinya. Mencari anak kecil, setiap dapat anak susu disusuinya. Ketika anak itu tidak mau menyusu ke dia, yakin ini bukan anaknya. Wanita itu sudah seperti orang gila. Setiap anak yang ditemuinya disusukannya, setiap anak ditemui disusukannya, sampai kemudian bertemu dengan anaknya. Ya. Lalu Rasulullah SAW menanyakan, apakah kalian menyangka bahwa wanita ini akan mau melemparkan anaknya ke dalam api? Tentu para sahabat menjawab, tidak ya Rasulullah. Lalu Rasulullah mengatakan, Allahu arham bihadhil mar'ati liwaladiha. Sungguhnya Allah, atau kama qala Nabi SAW, sungguhnya Allah lebih pengasih penyayang kepada kalian semuanya daripada sayangnya wanita ini kepada anaknya. Ya, sebagaimana wanita tadi tidak mau menyampakkan anaknya ke dalam api, tentu Allah juga tidak mau mencampakkan kalian ke dalam neraka, kecuali kalianlah yang ingin berlari dari Allah Azza wa Jalla. Maka yang terlanjur tersesat dari jalan menuju Allah Azza wa Jalla, kembali kepadanya dan bertaubat kepadanya. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan berikan rahmat yang besar kepada semua makhluknya. Wallahu a'lam. Jazakumullah khair. Demikian jawaban Ustaz dari pendengar yang bertanya. Ya, semoga Allah mudahkan urusan teman kita semua. Barakallahu fiik wa jazakallahu khair. Kami akan pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bolehkah menggunakan dana zakat mal untuk menyekolahkan atau memberikan beasiswa pendidikan kepada mereka yang ingin melanjutkan pendidikan baik itu di sekolah maupun di pondok pesantren? Karena terkadang ditemukan ada anak atau orang yang semangat dan punya potensi dalam menuntut ilmu, namun terkendala biaya. Jazakumullah khair. Allah barik fiik. Dalam saya ingin sedikit memberikan gambaran tentang belajar dan menuntut ilmu. Nah, ya. Islam mempunyai konsep tersendiri dalam menuntut ilmu. Berbeda dengan konsep yang diletakkan oleh negara, seperti dulu wajib belajar 6 berapa tahun, sekarang 9 tahun. Dulu 6 tahun, sekarang 9 tahun. Nggak tahu nanti mungkin naik 12 atau bagaimana. Islam tidak pernah mewajibkan belajar dengan tahun, bukan dengan waktu, tetapi dengan maudhu' al-ilm tadi, atau maudhu' ta'allum tadi, atau objek yang dipelajari. Objek yang dipelajari yang daruri seperti yang dijelaskan oleh Ibnu Nujayd dan para ulama yang lain, bila seseorang balik di saat dia tidur siang, kemudian anak ini balik mimpi basah,
sekarang yang wajib dia pelajari bukan muamalat, bukan masalah riba segala macam. Yang wajib dia pelajari cara mandi wajib. Cara mandi wajib dia pelajari sekarang. Jika masih ada waktu, tadi dia tidur jam dari setelah zuhur tadi, mungkin umpamanya ketiduran atau capek pulang sekolah, dia bangun jam 2, lihat basah dan baunya bau air mani. Wajib dia tanyakan, belajar kepada ibunya, kepada bapaknya, kepada orang dekat dengan dia, sekarang apa yang saya lakukan? Jelaskan mandi. Apa itu mandi? Kamu, yaitu isalul ma' ila jami'il badan, yaitu menyampaikan air kepada seluruh anggota tubuh kamu. Seluruhnya harus terkena basah, terkena air, dan berniat. Itu yang penting. Ya, itu namanya mandi. Ya. Bukan berarti rambut harus basah. Semua rambut bagian tubuh kamu enggak? Iya, rambut iya. Atau kamu kalau ada kolam renang umpamanya di rumahnya, baca niat ingin mengangkatkan hadas besar, terjun ke kolam, keluar. Terjunnya tentu rambutnya juga basah, kemudian keluar, sudah. Kamu sudah suci, kemudian tinggal lagi sholat zuhur, atau tadi belum sempat sholat zuhur, ya, sekarang berwudu. Bagaimana cara berwudu yang benar, ajarkan. Ya. Ini sekarang dia sudah mukallaf. Kemudian nanti dia lapar, di rumah makanan tidak ada. Sekarang wajib dia belajar muamalat. Bagaimana cara membeli dan menjual yang halal. Ya, uang tidak ada. Mau pinjam ke rentenir, wah ini riba, ini haram. Ketika itu wajibnya belajar. Nanti ketika masuk bulan Ramadan dia wajib belajar puasa. Ketika punya uangnya sudah banyak ngumpul, ketika ingin mencari uang tadi, ya wajib mempelajari cara bertransaksi muamalat. Kemudian uang sudah banyak, wajib dia mempelajari zakat. Ketika meninggal salah seorang kerabatnya, bapak atau ibunya, wajib dia pelajari pembagian waris, faraid, dan lain-lain. Ya, begitu para ulama menjelaskan bahwa memang Rasulullah mengatakan bahwa talabul ilmi faridatun ala kulli muslim muslimah. Untuk ilmu itu wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Tapi ilmu yang mana? Ya, ilmu Islam, ilmu syariat. Iya, tapi ilmu syariat yang mana? Ilmu syariat Anda belajar sampai meninggal pun habis umur Anda. Sampai Ibnu Abbas mengatakan, kalau kalian tidak mengerti dalam cara menuntut ilmu jenjangnya, habis ilmu kalian tidak mendapatkan ilmu Islam tadi kecuali sedikit. Dan sekalian menghabiskan ilmu kalian untuk ilmu Islam tadi pun tidak cukup waktunya. Yang kalian musalah. Maka sekarang prioritas yang dibutuhkan sekarang apa? Mau melamar pekerjaan ke sebuah perusahaan, wajib Anda tahu di sini yang Anda mau tujukan bagian apanya, ini halal atau tidak. Transaksi nanti Anda bekerja di sini. Ini dinamakan oleh para ulama dengan faridatun ala kulli muslim itu untuk ilmu yang wajib itu adalah ilmu hal. Yang di luar itu tidak tentunya. Ya. Dan ilmu hal ini tidak perlu berbayar. Iya atau tidak? Tinggal Anda datangin seperti yang tadi cara mandi tadi dengan ibu bapak, mungkin insya Allah paham umumnya kaum muslimin. Ada yang masih ragu, tanya ke Ustaz yang menurut Anda bisa dipercaya. Ustaz, bagaimana sih cara mandi wajib Ustaz? Ya, duduk dulu di kajian saya belajar fikih. Ustaz, saya ini lagi junub Ustaz, masa kajian fikih dulu baru bisa. Ya tentu Ustaz tadi menjelaskan dengan cara ringkas. Seperti Rasulullah SAW mengajarkan sholat, beliau berdiri dengan para sahabat dan para sahabatnya, enggak mengatakan duduk di kajian saya dulu belajar fikih sholat. Ya, kita baca dari kitab Sifatus Sholat dari Syekh Albani. Habis setahun dia belum mengerti sholat yang benar. Ya, tidak mesti harus karena belajar seperti ini. Ya, prakteknya setengah jam selesai sholat, sifat sholat Rasulullah SAW dipraktekkan. Begini, ini dibaca Rasulullah SAW. Ya, dan ini tidak menghabiskan biaya yang besar. Tetapi kalau ingin memasuki jenjang-jenjang tadi, ya, ini bagus. Karena seperti saya katakan tadi, tidak semua orang juga yang instan tadi dalam belajarnya. Ya, memang harus ada dari antara kaum muslimin, walaula nafara min kulli firqatin ta'ifatun yatafaqahu fid din.
mendalami ilmu agama ini memang berjenjang, mulai dari SD, pesantren, kemudian kuliah, ya, mulai dari ngafal Quran, ngafal hadis-hadis penting, kemudian belajar ilmu usul fiqh, belajar fikih, belajar lain-lain ilmunya, ya. Ini memang butuh waktu panjang dan lama dan butuh biaya besar, ya. Tapi tentu dengan syarat orangnya jenius. Kalau orang dengan IQ biasa, dia mendapat syuhud, apa artinya? Mendapat masukan yang besar dan banyak ilmu tadi, sedangkan IQ-nya biasa, kasihan dia, tidak mampu menahan, ya. Cukup bagi dia kalau dia masuk pesantren atau masuk kuliah ke ilmu syar'i tadi, mungkin dia hanya sekedar menghabiskan umur. Lebih baik dia langsung terjun ke dunia bisnis, berdagang, mencari rezeki Allah yang halal yang banyak, ya. Maka terkadang kewajiban belajar sekian tahun itu malah memperbanyak para pengangguran. Karena ilmu Islam tadi bisa diamalkan tanpa Anda mempelajari seperti yang tadi. Jangan Anda inginkan semua orang masuk pesantren, semua orang masuk kuliah ilmu syar'i. Ya, para sahabat Rasulullah SAW tidak semuanya yang berada di Masjid Nabi 24 jam seperti Abu Hurairah. Ya. Ada yang berdagang, ada yang bertani, bercocok tanam, macam-macam kegiatan harian mereka yang lakukan. Tidak semuanya nyantri seperti Abu Hurairah. Tapi memang harus ada orang yang untuk demikian. Tapi seperti yang saya katakan tadi, memang bahan bakunya siap untuk melakukan hal tersebut sehingga bermanfaat bagi kaum muslimin seperti manfaatnya para sahabat radhiyallahu alaihim ajmain yang menyimpan ilmu Rasulullah SAW seperti Abu Hurairah, Mu'adz bin Jabal, ulamanya, para ulama, Udain bin Mas'ud, ahli qiraat dan lain-lainnya. Zaid bin Thabit juga dikenal afradukum, yang paling paham tentang ilmu faraid. Ya. Wallah ta'ala alam. Jazakumullah khair. Dan terkait dengan belum terjawab tadi ya. Belum terjawab. Belum terjawab. Bolehkah zakat untuk berikan untuk pendidikan tadi? Kalau untuk anak tadi agar bisa membaca dan menulis, harus umpamanya ikut program yang SD ya, atau minimal 9 tahun tadi, boleh, nggak ada masalah. Kalau anak tadi masuk pesantren dan dia ada keinginannya, dan di pesantren tadi yang mengajarkan prinsip-prinsip dasar mabadi awaliyah lil syar'iyyah, prinsip-prinsip dasar ilmu syar'i, dan anak tadi betah dan mau dan memang secara IQ-nya mampu, ya, dan bisa diperkirakan mengembangkan syariat Allah dan menjaga syariat Allah ke depannya, ini boleh. Bahkan untuk ilmu dunia pun, bila ilmunya bermanfaat tentunya. Tapi kalau dia belajar fashion segala macam, itu enggak. Tapi kalau ilmu fisika, umpamanya kimia, matematik, ya, yang berguna untuk kehidupan manusia, anak ini memang seperti yang tadi saya katakan, di atas rata-rata kemampuannya, dan dia semangatnya ada dan bakatnya ada untuk ke sana, boleh dibayarkan dari uang zakat ini. Karena ini ilmu yang dunia ini juga bagian dari ilmu fardu kifayah yang harus dikembangkan oleh kaum muslimin. Allah barik. Baik, alhamdulillah, jazakumullah khairan. Demikian pendengar yang bertanya, cukup panjang jawaban dan ini faedah tambahan dari Ustaz untuk kita semua. Semoga menjadi pencerahan bagi kami dan bagi pendengar pemirsa Roja TV terkait dengan bagaimana metode pembelajaran ilmu yang benar dan juga terkait dengan pertanyaan yang disampaikan. Semoga ini menjawab. Jazakumullah khairan. Kami berikan satu kesempatan via telepon. Silakan. Baik, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Ilmu Ilham di Padang. Silakan Umu Ilham. Ya. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertanya masalah profesi, tentang profesi Ustaz. Iya. Dengan kami profesi dokter. Ibu dokter. Iya. Terus. Iya Ustaz. Dan diberi misalnya dari red ini katanya itu ada uang untuk khusus untuk biaya promosi. Jadi kita diberi untuk kongres.
Kurang jelas Ibu. Sudah dibiayai. Mohon maaf, Umu, mungkin bisa dikeraskan sedikit suaranya biar lebih jelas suaranya. Baik, silakan. Baik, Ustaz. Kita ada dari obat dari farmasi. Dari pihak farmasi memberikan. Nah, katanya ada dana promosi. Dana promosi, terus? Dan kita dibiayai untuk pergi kongres. Ya. Kadang-kadang kita diberi, misalnya dibawain makanan ke rumah. Ya. Mohon maaf Ibu, Ibu dokter di rumah sakit atau klinik sendiri? Klinik sendiri sekarang, Ustaz. Kalau klinik sendiri nggak ada masalah. Ya, tapi kalau Ibu adalah karyawan atau bekerja sama dengan klinik lain atau di rumah sakit, maka tidak halal hal yang seperti ini. Tapi kalau klinik itu milik Anda sendiri, ini berarti dia memberikan memotong harga, walaupun harganya sama, umpamanya harga obat yang dimasukin ke klinik Ibu umpamanya sebanyak 100 juta, tapi dengan adanya hadiah, dengan adanya ini, dengan adanya itu, mungkin menjadi harganya 80 juta, berarti diskon 20 juta, Ibu dapat keuntungan 20 juta, hukum asalnya adalah boleh, karena ini klinik milik Ibu sendiri. Tapi kalau dokter yang bekerja di klinik orang lain atau di rumah sakit, ini tidak boleh mereka ambil karena ini riswah, karena mereka sudah digaji oleh lembaga tersebut. Cukup jelas Ibu? Ya, begini Ustaz. Begini, dia mengatakan obat misalnya harganya normalnya 100%. Jadi 30% diberikan ke klinik diskonnya. 10% untuk dokternya gitu. Itu gimana? Berarti untuk dokter di klinik Ibu, ya. Dia langsung berikan atau melalui Ibu diberikan? Melalui yang punya klinik? Enggak, melalui dokter masing-masing kan. Berarti langsung dokter dengan pemasok obat? Ya, betul. Anda sebagai pemilik klinik setuju? Pemilik, nggak apa-apa itu. Kalau setuju nggak ada masalah. Ya. Cuman wallahu ta'ala alam, ini mungkin tidak baik dalam bentuk perkembangan, ya, karena ini tidak menjadi riswah kalau dia melalui Anda dan Anda setuju. Cuma sebaiknya melalui Anda lebih baik. Karena kalau langsung bisa jadi dokter Anda dibeli oleh dia. Apa arti maksud dibeli? Saya tidak mengatakan profesi dengan profesi, karena profesi lain juga banyak seperti ini. Bahkan profesi yang rendah pun seperti umpamanya tukang cuci mobil, perusahaan tempat cuci mobil, jasa cuci mobil, cuci motor, itu sebagian mereka sudah mengatakan tidak boleh diberikan tips kepada para karyawan kami. Kalau mau tips ada tempatnya, karena ini bagaimanapun akan merusak. Ya, tentu karyawan ini akan mendahulukan, memprioritaskan ya orang yang sering memberi tip. Memberi tipnya lagi di belakang lagi antrian, tapi karena dengan tinggal colek, udah sih ada yang maju ke depan sehingga menzalimi yang lainnya. Ya, tapi kalau diatur seperti yang tadi dikumpulkan, berarti tidak akan ada, bisa diminimalisir ke zaliman tadi. Dan tidak menjadi syubhah lagi dia kalau melalui Anda. Berada katakan ini tambahan bonus untuk kalian. Ya, sangat jelas Ibu ya. Baik. Allah barik fi. Terima kasih. Allah. Barakallahu fiik, dan ini merupakan pertanyaan kami terakhir di kesempatan pagi ini sebagai ikhtitam, Ustaz, silakan. Ya. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kemudahan kepada kita untuk selalu bertakwa kepadanya dan menegakkan keimanan, menambah dengan bertambahnya ilmu kita akan syariat Allah Azza wa Jalla, dan yang lebih dari itu Allah selalu membimbing kita, berikan taufik kita untuk berada di atas jalannya yang benar. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Taufiq. Wassallallahu alaihi